Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun selamat malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembiayaan pembangunan. Pada video kali ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh. Tentunya setelah Anda semua sudah menyimak video-video berkaitan dengan definisi lingkup dari pembiayaan sektor publik, dan juga kemarin, 2 pertemuan kemarin, kalian sudah memahami sumber-sumber pembiayaan ya, baik dari sumber yang konvensional, yaitu bersumber dari APBN ataupun APBD, dan yang bersumber dari yang non-konvensional, atau yang di luar dari skema APBN ataupun APBD. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus di dalam sebenarnya sih lebih ke strategi-strategi unik ya pembiayaan yang bisa kita lakukan gitu ya, karena kita tidak terlepas juga nih dari bagaimana ada kemauan yang memang bisa ditimbulkan gitu ya, bisa menjadi lebih inisiatif gitu. Dan itu bisa kita lakukan melalui apa? Melalui kerjasama pembiayaan. Nah, ini memang bisa jadi merupakan bagian pembiayaan yang non-konvensional. Namun kalau non-konvensional sebenarnya tadi kan definisinya itu bukan APBD ataupun APBN. Nah, kalau yang kerjasama pembiayaan di sini konteksnya tidak membahas pembiayaan antara pemerintah dengan swasta, tapi melainkan pemerintah dengan pemerintah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembiayaan sukarela. Nah, kalau pembiayaan sukarela itu berarti dari sisi-sisi lembaga-lembaga tertentu, NGO tertentu, atau bahkan komunitas atau organisasi masyarakat yang memang mereka itu sebenarnya tanpa harus didorong gitu ya, tanpa harus diiming-imingi profit, mereka bergerak sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada di sebuah daerah. Kita nanti akan coba simak ya. Pertama tentunya mengapa sih kita perlu adanya kerjasama ya, urgensinya apa gitu ya. Nah, saya coba mengutip dari 2 sumber. Pertama dari Grindel. Jadi Grindel ini dia memiliki tulisan riset ya dari jurnalnya bahwa kenapa kita harus kerjasama itu ada 4 poin. Pertama adalah mengurangi ketergantungan. Jadi yang pertama adalah mengurangi, karena gini, yang namanya setiap daerah itu kan, apalagi kalau kalian sudah belajar nih tentang sumber pembiayaan kita kan mayoritas dari pajak gitu ya. Dan bagaimana ketika pembiayaan ini didominasi oleh pemerintah pusat ya, walaupun kita ada desentralisasi, namun desentralisasi kita kan desentralisasi semu ya, pernah kita bahas di pertemuan keberapa itu ya, sehingga memang ada sebuah ketergantungan gitu ya. Istilah ketergantungan berarti kan generasi peminta-minta gitu ya, generasi proposal lah istilahnya. Kalau kalian ada kegiatan kan apply proposal kegiatan ke perusahaan, ke alumni, itu kan sebenarnya kita menggantungkan diri kita ke orang lain gitu ya. Gitu. Jadi menurut Grindel ini harus dikurangi seperti ini. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas. Nah, oke. Ini jadi masih selaras dengan apa yang disampaikan kemarin ya, bahwa ketika ada lebih dari satu lembaga dia melakukan kerjasama, maka dia akan saling terbuka itu ya. Oke, saya bagian A, kamu bagian B. Mana kerjaan kamu bagian A, mana kerjaan kamu bagian B gitu ya. Nanti akan ada akuntabilitas. Berapa anggaran masing-masingnya gitu ya. Itu juga perlu diperjelas. Yang ketiga adalah mendorong perubahan institusional. Nah, kalau di sini lebih pada kreativitas dalam kelembagaan ya. Karena bisa jadi lembaga yang sekarang sudah berdiri dan sudah melaksanakan itu udah jenuh, atau misalkan dia kurang begitu luas gitu ya, kurang begitu fleksibel. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini tentunya menjadi output sekaligus outcome ya untuk proses pembiayaan ya, pembiayaan pembangunan kan ujung-ujungnya ke sini. Ekonominya tumbuh gitu ya di daerah. Bukan hanya tumbuh, tapi juga secara horizontal masyarakat juga makin sejahtera. Nah, ada lagi dari Hidayat ya, dari
orang Indonesia gitu ya. Di sini urgensi kerjasama itu lebih pada ajang pelatihan kepemimpinan politik dan juga upaya penciptaan stabilitas politik. Jadi kalau misalnya yang dari Grindel tadi lebih banyak bicara tentang ekonomi gitu ya, dan juga bicara tentang tata kelola, pembiayaan, akuntabilitas ya, prinsip-prinsip governance ya. Nah, kalau yang ini Hidayat ini dia ceritanya lebih pada bagaimana ini menjadi ajang pelatihan kepemimpinan politik. Jadi yang namanya desentralisasi berarti kan ada tuh masing-masing bupatinya ini, wali kotanya ini gitu ya. Nah, disitulah menjadi sebuah kompetisi sebenarnya ya. Sekaligus exercise dari si leadernya untuk bisa mencari pola-pola yang terbaik gitu ya, terutama terkait dengan kerjasama. Nah, ini kan disampaikan di sini ya, desentralisasi. Nah, jadi keywordnya kan karena memang dampak desentralisasi gitu ya, yang tentunya nanti akan bermakna untuk kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan tanggap lokal. Bagaimana ini bisa diciptakan. Oleh karenanya nanti diharapkan kerjasama ini nanti bisa mendorong si pemerintah lokal, level kabupaten kota ya, terutama atau desa sekarang gitu ya, untuk dapat lebih responsif. Nah, ini keywordnya ya. Jadi keywordnya, kenapa sih kita perlu kerjasama? Ya ujung-ujungnya ke sini. Karena harapannya kita bisa responsif menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat lokal tersebut gitu ya, sesuai dengan kebutuhan publik. Oke. Nah, ini jenis kerjasama sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau kita coba istilahnya press gitu ya, kita klasterkan ya, ini kurang lebih ada pertama intergovernmental service contract. Jadi ini kerjasama memang antara dua daerah gitu ya, dengan ketentuan satu daerah membayar daerah lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu gitu ya. Contohnya apa? Misalkan ya ada penjara. Karena kan penjara itu tidak mungkin gitu ya di setiap daerah ada gitu ya. Atau misalkan sampah yang paling gampang ya, ada perhitungan skala. Ketika penduduknya sekian, maka ada satu TPS di situ gitu ya. Atau misalkan bukan TPS ya, mungkin TPA gitu ya. Misalkan di Jawa Barat ada Sari Mukti, itu kan punyanya Pemprov gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya nggak perlu diadakan oleh Pemprov, tapi dari masing-masing kabupaten dia menyepakati gitu ya. Oke, di daerah mana nih TPA-nya? Udahlah daerah Bandung Barat aja. Berarti kalau misalkan yang buang ke sana dari Sumedang, misalkan dari Kota Bandung, dari Cimahi, maka daerah-daerah ini harus membayar gitu ya kepada Kabupaten Bandung Barat itu. Yang kedua adalah joint service agreement, yaitu kerjasama yang biasa dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran, dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat. Nah, misalkan pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi, jadi lebih pada sektor jasa di sini ya. Jadi memang ya walaupun masuk juga ya, kayak pembuangan sampah masih tetap masuk gitu ya. Yang membedakan tentunya bagaimana ini terlibat nih dua-duanya gitu. Jadi kalau yang satu daerah satu membayar ke daerah yang lain, kalau ini mah bareng-bareng dari mulai merencanakan ya, sampai pada tahap eksekusi. Ada juga intergovernmental service transfer, yaitu kerjasama yang merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab ya. Jadi yang ditransfer adalah tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain, misalkan di bidang sarpras gitu ya, kesehatan dan lain sebagainya. Ini contoh kerjasama antar pemerintah daerah, sebenarnya banyak ya kalau kita list gitu ya. Cuman ini biar jadi referensi saja. Kurang lebih ada BKSP Jabodetabek, terus ada Jabodetabekjur ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ya, Bekasi, dan Cianjur. Nah, ini ya. Jadi ada badan koordinasi. Terus ada yang kedua, Forum Kerjasama Mitra Praja Utama, misalkan wilayah DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan sebagainya. Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi, itu juga ada. Ada Barling Mas Cakep. Ini. Terus ada Regional Manajemen Sabta Mitra Pantura, dan masih banyak yang lain lagi ya. Jadi kebanyakan
beberapa daerah dia menyepakati untuk melakukan kerjasama, istilahnya ada PKS-nya, ada perjanjian kerjasamanya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit mungkin saya akan bahas ya salah satu lesson learn yang barangkali biar kita dapat inspirasi, kita rada dalam gitu ya membahas tentang kerjasama. Di sini saya coba menjelaskan salah satu paper, salah satu jurnal yang ditulis oleh profesor yang ada di Planologi ITB ya, Pak Tommy Firman. Beliau baru tahun kemarin mungkin ya sudah pensiun dari profesornya. Nanti kalau yang penasaran bisa ya, bisa mencari judul papernya adalah Multi-Local Government Under Indonesia Decentralization Reform, The Case of Kartamantul, The Greater Yogyakarta. Jadi di sini emang beliau fokus bagaimana nih ngelihat multi-local government yang ada di sana gitu, karena kan banyak tuh daerah-daerah yang terlibat gitu ya. Kartamantul ini kan dia kepanjangan ya, kepanjangan dari daerah-daerah yang bekerja sama yang ada di sana gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini coba kita lihat. Pertama tahun 2001 pemerintah Jogja, terus juga Bantul dan Kabupaten Sleman itu membentuk namanya ini Joint Sekretariat ya, atau sekretariat bersama. Jadi yang dibuat adalah sekretariat bersama untuk membangun infrastruktur wilayah. Tujuannya apa? Ya dari mulai mengkoordinasikan, merencanakan, dan juga membangun ya infrastruktur tersebut yang bersifat multi yurisdiksi ya gitu. Nah, ini kurang lebih infrastruktur yang jadi sasarannya, jadi bagaimana pengolahan limbah padat, terus juga air bersih gitu ya, suplai airnya untuk terutama irigasi, terkait dengan industri gitu ya. Terus transportasi publik juga ya, sama jadi sasaran jalan dan juga sistem pengairan nih, drainase ya. Terus aktor yang berperan, jadi memang itu berlevel ya, berlevel dari mulai bupati dan wali kota masing-masing. Terus nanti tingkat 2-nya dia sekretaris daerah gitu ya, Bapeda dan juga SKPD terkait. Yang tingkat-3-nya adalah pejabat teknis. Jadi memang ada beberapa layer aktor gitu ya di sekretariat bersama itu. Nah, kita lihat sedikit petanya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, di sini ada 3 daerah, di mana yang Sleman ini paling utara ya, paling utara. Tentunya di sini daerah Sleman itu kayaknya lebih atas ya, secara kontur dia lebih atas gitu ya, terus nanti turun ke sini sampai ke Bantul ya gitu. Jadi ada 3 daerah yang memilih untuk bekerja sama. Aktivitas ekonominya memang didominasi oleh agriculture sekarang ini gitu ya, namun aktivitas perkotaan yang di sini Yogyakartanya dia berkembang sangat pesat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba ya kita sedikit mengupas istilahnya pembagian tugas masing-masing. Jadi ada Jogja, Sleman, dan Bantul. Jogja di sini dia sebagai penggerak utama ya, the prime mover. Jadi penggerak utama dari yang namanya pembangunan ekonominya, baik untuk ekonomi yang Sleman ataupun yang ada di Bantul ya, di bawah gitu. Tentunya memang karena di sini crowded, berarti banyak masalah gitu ya. Masalah apa? Ya kebutuhan lahan gitu ya, untuk mengolah sampah, kebutuhan untuk air, terus kebutuhan mungkin energi gitu kan. Nah itu makanya nggak bisa Jogja berdiri sendiri gitu ya, harus disupport oleh Sleman dan Bantul. Nah Kabupaten Sleman dia berada di atas nih sini ya, berada di atas gitu ya, dan dia menjadi watershed area ya, jadi cadangan air di sana ya, untuk kebutuhan air istilahnya cadangan cekungan air tanahnya gitu ya, kurang lebih kalau kita biasa baca dari peta GIS. Nah di sini kebutuhan air untuk Jogja dan Bantul bisa disuplai dari Sleman gitu ya. Itu. Terus yang Bantul, nah ini PR nih, dia menjadi hilirnya dari kerjasama ini kan. Nah, makanya di sini dia banyak fungsinya, dari mulai
bagaimana dia mengelola sampah gitu ya. Terus juga bagaimana dia lebih banyak terlibat untuk bisa ini melibatkan para ini nih socio-economic activities, karena di sini kan banyak bisa jadi hilirnya beberapa masalah gitu ya yang ada dari yang atasnya. Jadi memang yang digencarkan adalah bagaimana menghidupkan orang-orang gitu ya untuk bisa terlibat dalam aktivitas sosial ekonomi gitu ya. Gitu untuk bisa menyelesaikan masalah di sini. Tentunya mengambil dari Jogja dan Sleman gitu ya. Gitu. Nah, ini bentuk kerjasamanya yang sudah dilakukan gitu ya. Yang pertama cost sharing, jadi ada sharing pendanaan dari masing-masing, terutama di sini nih mengelola TPA ini gitu ya, yang ada di Bantul TPA-nya. Itu. Jadi emang di situ dari Jogja juga ngeluarin uang, dari Sleman ngeluarin uang. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan manajemen lingkungan nih, ya terutama lingkungan ini kan berarti lebih luas ya, bukan hanya tentang sampah gitu ya, tentang limbah black water, grey water gitu ya, tentang udara gitu, itu juga masuk di dalam konteks ini. Selain itu ada retribusi tentunya untuk yang limbah padat ya, atau black water. Terus ada di sini bagaimana teknologi gitu ya, teknologi yang dipakai untuk bisa menyelesaikan masalah black water, dan juga di sini ada mitigasi dari polusi itu sendiri. Nah, ini kurang lebih bentuk kerjasama yang dilakukan di Kartamantul. Dan pembagian kewenangannya, pertama Kartamantul ini, Sekretariat Jenderal Kartamantul, dia itu ini koordinasi gitu ya. Jadi dia tuh mengkoordinasikan berbagai macam hal untuk bisa mengatur bagaimana pembagian dari masing-masing ya. Itu jelas sekretariat bersama. Yang kedua adalah dia juga bisa menjadi ini nih model urban infrastructure development gitu ya, dan bahkan ini sudah memenangkan ya di kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri gitu ya, yang disponsor oleh World Bank tahun 2003. Ini pernah juga dijuarai gitu ya. Terus di sini terdapat rencana kerjasama untuk infrastruktur lainnya, namun masih terkendala masalah pembiayaan dan kapasitas daerah. Ada 4 lesson learn yang bisa kita peroleh dari Kartamantul ini ya. Yang pertama, ada sebuah pengambilan keputusan kolektif yang baik. Nah, oke di sini kan. Nah, walaupun kita nggak membahas tentang teknis ya tadi ya, cuman kalau di papernya dijelasin gitu bahwa yang namanya proses koordinasi 3 lembaga itu tidaklah mudah gitu ya. Dan ketika dia menghasilkan sebuah keputusan yang kolektif nih, yang benar-benar disepakati semua dan dijalanin masing-masing, wah itu bagus banget gitu ya. Itu salah satu lesson learn. Yang kedua adalah kenapa sih berhasil? Itu adanya transparansi. Nah, ini sesuai dengan yang disampaikan ya di awal menurut Grendel, bahwa dengan adanya kerjasama maka akan memunculkan akuntabilitas. Nah, ini sangat selaras sekali. Transparansi itu akan muncul akhirnya ketika nanti negosiasi gitu ya, atau misalkan lakukan tender, itu transparan. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan visi serta komitmen bersama. Nih kenapa ini penting? Coba tadi lihat ya, ada layer-layer aktor 1, 2, 3. Kalau misalkan layer satunya, level bupati, wali kotanya itu nggak serius gitu ya, udah siap aja yang ke bawahnya nggak serius. Maka di sini penting sekali yang namanya bupatinya, wali kotanya itu bersepakat gitu ya, mempunyai visi ke arah Kartamantul ini gitu ya. Yang keempat adalah tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah provinsi. Gitu. Jadi bukan berarti ya udah nggak perlu gitu ya dukungan dari provinsi karena kita udah bisa sendiri, itu nggak bisa juga ya. Karena segala sesuatu tentunya harus dikonfirmasi. Gitu. Jangan-jangan emang itu kewenangannya provinsi tapi diambil alih oleh kabupaten misalkan. Itu hati-hati ya di situ. Baik, itu adalah bahasan pertama kita tentang kerjasama antar daerah gitu ya, yang ada di Indonesia. Nah, ada lagi sebenarnya kerjasama antar daerah gitu ya, tapi luar Indonesia, dalam Indonesia satu, di luar Indonesia satu, atau kita sebut dengan sister city ya. Memang sekarang ini baru terbatas konsepnya untuk kota ya.
Jadi kerjasama antara misalkan kota Beijing dengan Jakarta gitu ya, atau misalkan dengan ibu kota-ibu kota yang lain ya, saya kira banyak sekali. Dan Indonesia banyak, termasuk yang banyak ya sister city-nya gitu ya. Kota Cirebon gitu ada sister city-nya. Terus kota Bandung banyak, Surabaya, Semarang gitu ya, banyak gitu ya. Coba ada mencari engagement ya, atau membangun sebuah kerjasama yang kuat, terutama nanti biasa rata-rata programnya pertukaran, misalkan ya pertukaran pelajar, atau misalkan ada sharing terkait dengan CSR dan sebagainya. Nah, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri ya. Jadi definisinya ditanya, sister city itu apa sih? Intinya adalah kerjasama daerah dengan pemerintah daerah yang ada di luar negeri atau KSDPL. Secara umum, konsep sister city ini itu ya kurang lebih kerjasama yang secara formal disetujui dan diikat dalam jalan panjang ya. Jadi jelas timingnya, yang memang dilakukan oleh dua negara dua kota di negara yang berbeda. Kerjasama yang dilakukan dalam konsep ini bisa berupa ekonomi, jadi misalkan memang untuk bisa mendukung ya ekonomi masing-masing, bisa sebagai tenaga kerja misalkan, atau bisa juga sebagai perusahaan yang nanti akan meng-hire tenaga kerja dari luar. Ada sosial budaya gitu ya, misalkan ada festival angklung misalkan ya di Bandung, kerjasama dengan pemerintah Perancis misalkan, nanti mendatangkan bule-bule gitu ya, yang kesini nanti tahun depannya gantian gitu ya dari kita yang ke sana. Dan lingkungan dan juga kebencanaan. Dua kota itu secara resmi saling terikat dengan satu tujuan tertentu gitu ya, baik mempromosikan perdamaian atau misalkan pertemanan atau perasaan saling mengerti antar orang-orang yang berada di dalamnya. Sister City ini juga digunakan untuk mendorong hubungan perdagangan dan pariwisata di kedua wilayah tersebut. Jadi rata-rata sih memang di sini ya alasannya perdagangan dan pariwisata, karena multiplier efeknya sangat besar gitu ya. Nah, sejarahnya seperti apa sih untuk Sister City gitu ya. Nah, coba kalau dari referensi yang saya peroleh, konsep Sister City itu sebenarnya pertama kali digunakan di Eropa ya. Waktu itu memang ada namanya kota Caxley yang ada di Inggris, itu dengan kota Poix du Nord ya, yang ada di Perancis di tahun 20. Nah, memang setelah itu banyak gitu ya perkembangannya, muncul istilah-istilah baru yang sebenarnya hampir sama gitu ya. Ada yang Twin City gitu ya, atau misalkan ada istilah-istilah yang lain. Nah, istilah Twin City ini paling banyak memang digunakan di Eropa gitu ya. Sementara kalau Sister City yang sering kita dengar itu memang adopsinya banyak dari Amerika gitu ya. Ya, satu dua lah ya, sister gitu ya. Jangan nanya ke saya, kenapa Pak nggak brother? Jangan tanya saya seperti itu ya, karena saya juga nggak tahu kenapa namanya sister gitu ya. Yang jelas intinya adalah ada dua kota yang dipersaudarakan gitu ya. Nah, mau bentuknya twin, mau bentuknya sister ataupun brother. Nah, selain Amerika Serikat, sister city juga digunakan di Indonesia ya. Itu pertama kali keluar itu sebenarnya udah lama itu ya, di tahun 1993. Jadi udah ada edaran dari Kemendagri, ada tata cara pembentukan hubungan kerjasama antar kota atau sister city dan antar provinsi, sister province, dalam dan luar negeri. Jadi provinsi juga bisa punya sister province gitu ya. Cuman memang nggak terlalu banyak ya, karena memang lebih tren di konteks kota, lebih real. Di Indonesia sendiri, konsep sister city lebih ditujukan untuk pembangunan ekonomi, jadi kebanyakan rata-rata di ekonomi, tapi memang bidang-bidang yang lain juga kayak pendidikan ya, pertukaran pelajar, terus juga tentang budaya misalkan, akulturasi budaya, itu juga banyak gitu ya dibahas di dalam sister city. Nah, sister city tipe-tipenya seperti apa gitu, terus tujuannya kayak gimana. Hubungan akademik dalam bentuk pertukaran pelajar, ini salah satunya ya, tadi sudah saya bahas. Ya, bisa juga sebenarnya mendorong hubungan budaya dan ekonomi gitu ya. Di sini menurut
Ramasamy dan Creamer ini ya. Bagaimana Sister City itu merupakan sebuah instrumen yang bisa mendorong gitu ya budaya dan ekonomi di sebuah perkotaan. Yang ketiga adalah mendorong instrumen kerjasama pembangunan untuk saling membantu dalam mengelola kota dan memenuhi kebutuhan dengan cara berbagi pengetahuan, resources gitu ya, teknologi, dan juga keahlian antar kota. Nah, ini juga bisa. Dan yang terakhir, lebih pada layanan pendidikan, aksi politik. Nah, ini jadi ada aksi politik juga nih ya, dan rekreasi budaya. Nah, bagaimana kalau konteks Indonesia gitu ya? Nah, ini Indonesia kalau kita lihat itu kan tadi sejarah ya. Nah, sekarang kita peraturan yang berlaku sekarang yang di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di situ ada Permendagri nomor 3 tahun 2008. Itu ada pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Nah, sehingga di situ memang diatur keseluruhan ya. Dan di situ peraturan Menteri Luar Negeri juga mengeluarkan hal yang serupa. Bagaimana dia lebih pada tata kelolanya berarti ya, panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri. Dan hingga saat ini kalau secara data itu ada 47 kota nih, dan yang tersebar dalam 33 provinsi yang pernah dan memiliki hubungan sister city gitu ya. Jadi udah banyak ya sebenarnya, rata-rata sih di level ibu kota provinsinya yang sudah kerjasama sister city. Menurut Kementerian Luar Negeri, 20% dari total hubungan sister city yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik gitu ya. Jadi dari 100%, 20% itu sangat baik. Berarti kan progresnya luar biasa signifikan ya. Nah, 15% cukup baik dan 65%. Nah, ini hanya normatif gitu ya. Hanya normatif. Normatif kayak gimana? Tanda tangan MOU udah gitu ya. Tapi nggak ada MOA-nya, nggak ada Memorandum of Action-nya, nggak ada deal-nya gitu ya. Nah, ini yang memang bisa menjadi penyakit juga, hati-hati ya. Jadi udah oke, ada MOU tapi setelah itu nggak ada kegiatan. Ini tahapan-tahapannya secara singkat. Nah, ada penjajakan awal, setelah itu nanti ada penatangan LOI gitu ya, letter of intent. Jadi lebih ke istilahnya oke, saya nanti akan kerjasama gitu ya, tapi belum kerjasamanya. Setelah itu didraftkan masing-masing tugas-tugasnya seperti apa, rencana kerjasamanya. Nanti ada persetujuan DPRD dulu gitu ya. Setelah itu baru masuk ke permintaan fasilitasi pemerintah. Draft MOU-nya udah keluarkan gitu ya. Penatangan MOU, pelaksanaan kerjasama ya, MOA di sini, evaluasi terus pelaporan. Ini adalah contoh-contoh ya, gambar-gambar kerjasama sister city yang ada di Indonesia gitu ya. Misalkan di sini Bandung dan Bulgaria gitu, yang atas nih Bandung dengan Korea ya. Kalau ini zamannya Kang Emil, ini zamannya Mang Odet. Ini adalah Surabaya sama Busan ya, Busan yang ada di Korea gitu. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Kalau ini kerjasama dengan Liverpool ya, Liverpool City Council. Jadi masih banyak yang lain lagi ya, cuman itu yang paling banyak diekspos. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini saya coba mengadopsi buku ya, ditulis oleh David Korten ya. Beliau menulis buku berkaitan dengan voluntary action and the global agenda. Jadi di global agenda itu istilahnya banyak loh aksi-aksi yang sukarelawan yang dilakukan, dan itu impactnya jangan ditanya gitu ya, impactnya besar gitu ya untuk konteks pembangunan. Nah, apa sih yang melatar belakangi gitu ya? Yang melatar belakangnya adalah yang ini, masalah ya, melihat masalah di depan mata langsung gitu ya, masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan ya, dan juga beberapa masalah yang lain ya, itu terjadi. Dan pemerintah mana nih selalu seperti itu kan ya. Nah, berusaha di buku ini memunculkan orang-orang dengan background sosial ekonominya gitu ya, dia bisa berikut serta di dalam proses pembiayaan sukarela. Masalah pembangunan berarti upaya untuk mentransformasi masyarakat, dan untuk melakukannya dibutuhkan kekuasaan. Jadi memang secara historis gitu ya, rata-rata pembangunan tuh dilakukan oleh penguasa gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga di sini ya,
salah satu cara untuk mencapai kekuatan tersebut adalah dengan menggunakan organisasi non pemerintah atau organisasi sukarela. Jadi memang kalau misalkan kita mengandalkan pemerintah kan ya kita akan tadi itu generasi bergantung gitu ya. Nah, kalau di sini konteksnya NGO, organisasi non pemerintah ya. Nah, kalau NGO kan non government organization ya. Disamalah organisasi non pemerintah. Nah, ini juga perlu gitu ya terlibat, bahkan ini dia bilang menjadi salah satu pencapaian kekuatan. Jadi kekuasaan itu bukan hanya milik pemerintah loh gitu ya, tapi milik kita semua. Nah, nilai transformasi yang dibutuhkan ini ada 3 ya, ada keadilan, keberlanjutan, dan juga ketercakupan. Nah, ini skema intervensi pembangunan sukarela ya. Jadi kalau kita coba lihat kan ada banyak tuh jenis kegiatan pembangunan sukarela. Kalau di sini di buku Korten itu ada 4. Pertama adalah cash transfer atau BLT gitu ya. Kita ngasih uang, ngasih barang, pokoknya cash saja, semua langsung dikasih. Yang kedua adalah pembangunan masyarakat gitu ya. Kalau pembangunan masyarakat ini lebih pada community development, jadi dia pendekatannya sangat pelan-pelan, self-help gitu ya. Dan dia itu harapannya yang dicapai adalah pembangunan yang berkelanjutan ya. Walaupun di sini konteksnya kalau yang poin yang satu ini belum sampai community development ya mungkin ya, lebih ke community service kayaknya ya. Jadi kayak kegiatan pengabdian masyarakat lah istilahnya ya. Jadi kan setiap dosen ada tridharma tuh, pengabdian masyarakat. Jadi dia melakukan training atau misalkan ada mini project yang dilakukan ya. Di sana misalkan bangun sumur bor gitu ya. Itu adalah pembangunan masyarakat, community service ya di sini. Yang ketiga adalah baru di sini ya, community development. Jadi lebih banyak bicara berkaitan dengan strategis action dan dia self help ya, pelan-pelan gitu ya. Dan biasa jangka panjang baru kerasanya 10 sampai 20 tahun. Nah, kalau yang terakhir itu ada namanya gerakan rakyat ya. Kalau gerakan rakyat ini dia visinya benar-benar tidak memadai gitu ya, visi mobilisasinya. Jadi benar-benar nggak bisa dikontrol gitu ya. Ya seenaknya sendiri, dan istilahnya ya Anda setiap orang berhak gitu ya untuk bisa memiliki suara, terus juga bisa terlibat aktif lah berbagai macam kegiatan gitu. Ini kurang lebih pembedanya ya masing-masing. Ada yang penggerak ya, ada yang katalisator gitu ya. Jadi ini contoh ya peran LSM ya, peran NGO-nya. Kalau cash transfer kan langsung nih kita jadi pelaku, kasih gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak ngasih uang, kita hanya ngasih stimulan aja gitu ya. Oke, gini nih, kasih ini tapi nanti dijaga ya gitu kurang lebih kan. Jadi penggerak aja, penggerak awal. Nah, ada yang katalisator, jadi mempercepat gitu ya. Ada istilahnya Anda ini mau di ini nggak, mau dilatih nggak gitu. Nanti Anda loh yang akan merawatnya sendiri. Jadi nanti dipercepat tuh, di training intensif gitu ya. Dan waktunya 10 sampai 20 tahun ya. Ini nggak bisa sebentar jangka waktunya. Nah, kalau yang gerakan rakyat ini berbasis jaringan atau circle gitu ya. Kan istilahnya kalau kalian demo atau apa itu kan suka ada koordinasi juga gitu, misalkan ada aliansi BEM yang ada di Indonesia atau misalkan asosiasi tertentu ya, asosiasi buruh, asosiasi para seniman gitu ya, itu kan mainnya di jejaring gitu ya kalau gerakan-gerakan rakyat seperti ini. Nah, gerakan sosial dan perubahan global. Jadi di buku David Korten ini dibahas nih tentang social action gitu, social movement, dan juga global changing ya. Di sini perlu ada dorongan untuk menghidupkan tindakan desentralisasi ke arah visi pembangunan yang berpusat pada rakyat pada skala yang lebih besar daripada yang dilakukan dengan campur tangan yang dipusatkan perhatiannya pada strategi generasi kedua atau ketiga. Jadi memang di sini lebih pada ayo dihidupkan lagi gitu ya gerakan-gerakan yang sifatnya desentralisasi. Ya, istilahnya kan daripada menyalakan satu lampu yang terang banget gitu ya misalkan, tapi untuk menerangi 100 orang gitu
Ya, mending setiap 5 orang atau 10 orang itu ada satu lampu kecil tapi deket gitu ya, tapi deket, lokal gitu. Itu kan semangat desentralisasi seperti itu. Gerakan sosial memiliki sifat yang istimewa. Ya. Apa yang istimewanya? Tidak didorong anggaran dan struktur organisasi. Ini poin pentingnya ya. Jadi mereka tuh ya jangan sampai misalkan ada orang nih inisiatif bagus gitu ya. Terus akhirnya jadi berani dibayar berapa ya misalkan. Itu jangan seperti itu. Itu bisa tersinggung ya. Jadi kalau istilahnya orang itu kan orang dibayar berarti dia jadi pekerja gitu. Tapi beda kalau misalkan orang itu dia nothing tulus, dia emang berbuat itu karena rasa sosial dia. Kalau mau pride-nya jangan uang, tapi apresiasi. Misalkan kayak kita kan misalkan di Kementerian Lingkungan Hidup ada Kalpataru misalkan. Jadi penghargaan seperti itu yang diincar oleh gerakan-gerakan sosial ini gitu. Nah, Anda kalau misalkan jadi pemimpin daerah coba gitu ya hati-hati nanti bergeraknya. Kalau misalkan orang-orang seperti ini jangan dikasih uang gitu ya. Kalau kasih uang tersinggung dia gitu ya. Kekuatan mobilitasinya adalah visi, bukan uang. Nah, ini kan jadi seberapa visi dia itu nyambung, tercapai gitu. Itu yang nanti akan dia lihat gitu ya. Nah, setelah itu adalah penduduk adalah gerakan rakyat yang paling signifikan dan kekuatannya paling besar. Isu gerakan sukarela dan murni merupakan gerakan yang didasari oleh nilai-nilai. Ya, karena tadi visi ya, salah satu upaya untuk mendorong mereka dalam kehancuran adalah birokratisasi dan menimbuni dengan uang. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau udah dipercaya, udahlah kamu nih pegang uang gitu ya. Ada administrasinya, bla 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 bla. Wah, itu udah ngapain gitu ya. Istilahnya jatuh harga diri dia tuh jatuh gitu ya, dimainkan seperti itu. Cara untuk menolong gerakan rakyat adalah dengan memahami bahwa fokus tujuan adalah mengubah kebijakan dan subsistem institusionalnya. Kemudian perlu penggerakan terhadap massa yang kritis dengan inisiatif mandiri dan tidak terdesentralisir dan hierarkis agar mendukung sebuah visi sosial. Nah, ini adalah contoh ya gerakan-gerakan sukarela. Misalkan di sini contoh ada Gober. Tahu Gober nggak ya? Gober itu orang yang istilahnya dedicated untuk membersihkan saluran-saluran air misalkan gitu ya, tentang sampah. Nah, itu dia kasih apresiasi itu ya, udah Gober diberangkatkan umroh misalkan ya. Jadi bukan dikasih uang tapi dikasih umroh gitu ya. Administrasinya jangan dibebankan di penerimanya tapi dibebankan ke yang memberikan gitu ya, gitu. Atau di sini ya ada Basnas, ada beasiswa nih atau DT Peduli gitu ya. Ada Odesa nih, Odesa yang ada di Bandung gitu ya. Dia fokus juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat, terus sanitasi gitu ya. Udah berapa ratus juta dia keluarin ya untuk masyarakat ya, membantu kebutuhan hidup, literasi juga gitu ya. Terus juga serah terima pakan satwa nih misalkan ya. Ini contoh gerakan-gerakan dan tentunya gerakan banyak ya. Rata-rata kan di yang melakukan ini adalah yayasan ya. Yayasan atau ya rumah amal gitu ya. Rumah zakat, yang lembaga-lembaga amal lah ya. Nah, itu adalah gerakan sukarela dan itu potensinya besar sekali ya. Karena banyak orang yang sebenarnya mampu tapi pengen sebuah privilege ya bahwa dia itu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, baik itu barangkali untuk video pengantarnya. Silahkan nanti disimak lebih lanjut. Kita nanti akan masuk ke sesi diskusi ya. Nanti lewat Zoom ataupun nanti e-kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.